Sebenarnya untuk kafan dan prosesi jenazah itu diambilkan dari harta mayit pribadi. Kalau dia meninggalkan sesuatu ketika meninggal, maka dipotong dulu untuk biaya jenazahnya itu. Asal hukumnya demikian. Maka itu tentunya kita sekarang sudah ngerti hukumnya adalah siap-siap. Siap-siap menyiapkan kafan juga tidak apa-apa. Menyiapkan kafan untuk mengkafani dirinya. Karena itu sesuatu yang pasti ya, artinya tidak akan sia-sia. Kita menyimpan uh, kafan untuk diri kita sendiri itu nggak akan mubadir. Itu tetap akan terpakai. Itu yang bijak seperti itu. Karena apa namanya biaya kafan dan selainnya itu diambil dari harta mayit. Kalaupun kita persiapkan sekarang semasa masih hidup, itu lebih baik. Siapkan biaya untuk prosesi jenazahnya mulai sekarang. Ya, karena kematian ini tidak menghampiri orang yang tua saja, ya, terkadang yang muda juga, yang setengah tua juga bisa meninggal lebih dulu. Maka itu mempersiapkannya lebih baik. Mempersiapkan kafannya, bahkan kalau perlu sudah siapkan tanah kuburannya untuk dirinya itu. Karena nggak akan mubadir, pasti kepake. Ya, pasti kepake. Dan malah bagus, nggak ngerepoti uh, yang ditinggal gitu. Semua sudah siap, ya wangi-wanginya, parfumnya, kafannya, semuanya sudah siap untuk dirinya. Ini hukum asalnya demikian. Jadi sebenarnya rukem itu nggak begitu kepake kalau mereka mengerti hukum asalnya ini. Mereka akan mempersiapkan untuk dirinya sendiri kain kafannya. Ya. Ini terjadi di masa sahabat. eh, Terjadi pada sahabat Nabi. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa kafan itu adalah tanggung jawab setiap individu untuk dirinya sendiri. Adanya apa, itu yang dipakai. Nah, di sini di sebuah hadis diceritakan tentang seorang sahabat yang meninggal ketika perang Uhud. Dalam hadis Khabbab Ibn al-Arad, hijrah bersama Nabi SAW. Lalu di suatu peperangan Uhud ada seorang sahabat yang meninggal. Dia hartanya cuma selembar kain, burdah namanya, burdah. Dan itu kainnya pendek. Jadi falam najid ma nukaffinuhu illa burdatan. Kami tidak dapatkan hartanya untuk mengkafaninya kecuali hanya satu lembar kain. Idza ghattayna biha rasahu kharajat rijlah. Kalau kita tutup bagian kepalanya, kakinya kelihatan. Wa idza ghattayna rijlaihi kharaja ra'suhu. Kalau kita tutup kakinya, kepalanya yang kelihatan. Artinya hanya satu kain itu untuk kafannya yang dia punya. Dan itu pendek. Kalau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau untuk bungkus kakinya, kepalanya yang kelihatan. Nah, bagaimana caranya yang seperti ini? Karena adanya cuma itu, diperintahkanlah oleh Nabi SAW antughattiya ra'sahu, tutup kepalanya. Itu yang lebih didahulukan. Lalu kakinya kata Nabi, an-naj'ala ala rijlaihi minal idkhir. Nanti kakinya di kuburnya itu ditutup dengan idkhir. Idkhir ini semacam rumput-rumputan, daun-daun rumput-rumput. Ini darurat ya, artinya itu menunjukkan bahwa
kafan itu adalah tanggung jawab individu, dia punya apa itu yang buat kafan. Ya. Ini hanya satu lembar kecil, nggak cukup. Akhirnya Nabi bungkus bagian kepalanya, bagian kakinya kelihatan itu dikasih rumput di ininya, di kuburnya itu dikasih rumput. Ini benar-benar dalil yang kuat bahwa kafan itu sebenarnya tanggung jawab kita masing-masing. Maka itu kita harus persiapkan, kapan kita mampu persiapkan, persiapkan. Artinya jangan main firasat ya, jangan main perasaan. Wah, siapkan kafan kayak sebentar lagi mati. Gak ada ya. Jadi ada yang berperasaan seperti itu. Kalau saya nyiapkan kafan, nyiapkan parfumnya, semuanya, takutnya sebentar lagi mati. Itu terbawa ini, terbawa perasaan gitu. Semuanya nggak ada. Jadi ada sebagian orang kan suruh nyiapkan kafan bagi dirinya, nggak mau karena apa? Khawatir beneran sebentar lagi mati. Itu terbawa perasaan. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Siapkan aja kafan sejak dini, mati itu sudah tertulis. Jadi nggak akan berubah ketika kita nyiapkan kafan, ya, nggak akan berubah apapun kalaupun kita nggak nyiapkan itu. Nggak akan mundur kalau sudah tetap waktunya meskipun kita nggak nyiapkan. Kematian itu sudah pasti harinya, tanggalnya, dan tempatnya sudah tertulis, maka itu apa namanya nggak pengaruh dengan nyiapkan kafan terus khawatir cepat mati, itu nggak ada ya. Itu baper ya. Hilangkan semua perasaan itu. Jadi seorang yang bijak ini sudah disiapkan apa yang untuk kemaslahatan dirinya ketika penyelenggaraan jenazah. Ya intinya kafan itu yang wajib adalah kain yang menutupi, bisa menutupi atau membungkus seluruh badannya. Ini seperti itu. Dan apa namanya, wajibnya itu satu lembar cukup. Wajibnya gitu. Artinya kayak kejadian sahabat ini, dia hanya satu lembar kecil pula. Jadi ini wajibnya ya, wajibnya satu lembar. Kita tidak bicara sunnah-sunnahnya dulu. Jadi ini sisi daruratnya, hukum wajibnya kafan itu, apapun bisa dipakai kainnya, yang penting nutupi seluruh tubuhnya. Nutupi seluruh tubuhnya. Warnanya apapun, nggak masalah kalau adanya itu. Kalau memang cukup untuk bungkus seluruh tubuhnya, itu yang diutamakan. Kalau misalkan adanya kain sedikit, nggak cukup ya, maka sisanya boleh ditutup yang lain nanti di kuburannya dikasih apa itu. Yang penting terbungkus. Yang penting terbungkus. Nah itu wajibnya. Jadi ya wajibnya ya satu lembar kain yang menutup seluruh tubuhnya dan tidak peduli warnanya seperti apa coraknya nggak dituntut. Yang penting bisa bungkus. Ini yang pertama, sisi kewajiban. Namun di sini kita teruskan di sisi sunnahnya, mustahab yang disunahkan mengkafan itu yang pertama warna putih. Jadi warna putih ini hukumnya sunnah, ya. Nggak wajib, nggak wajib. Diperintahkan oleh Nabi SAW, albisu min thiyabikumul bayad, fa innaha khairu thiyabikum, wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah oleh kalian pakaian warna putih. Karena sesungguhnya pakaian warna putih itu sebaik-baik pakaian kalian. Ya, bersih. Kemudian wakafinu, dan kafankanlah orang yang mati di antara kalian dengan warna putih. Ini hukumnya sunnah. Karena di prakteknya apa namanya Nabi membungkus kadang pakai kain hibaroh, kain warna corak garis bergaris. Jadi yang afdol warna putih karena ada sunnah di sini. Nabi perintahkan mengkafani dengan kain warna putih. Dan mesti harus kain lawon ya. Kain apapun
Yang jelas warnanya putih, kemudian tidak transparan, tidak terlihat auratnya, itu sudah bisa gitu. Kemudian sunnah yang kedua adalah 3 lembar kain putih itu. Jumlahnya 3 lembar. Ya. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati aswab yamaniyah bidin sahuliyah min kursuf laisa fiha qamis wala imam. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikafani dengan 3 lembar kain putih yang berasal dari Yaman. Kursuf ini semacam kain katun. 3 lembar kain putih dan kainnya berasal dari Yaman. Laisa fiha qamis wala imamah. Beliau tidak memakai gamis, baju maupun tidak memakai surban. Jadi langsung dalam posisi telanjang terus dikafani. Itu yang benar. Jadi tidak usah dipakai celana dalam, tidak usah dipakai apapun. Jadi posisi jenazah itu telanjang, baru dibungkus. Ya, maka itu kalau nerawang ya berarti dikasih satu kain warna, yang itu juga bagus, namanya kain hibaroh. Kalau mampu menyela-nyela kain hibaroh, ini kalau tipis, kainnya tipis sehingga auratnya kelihatan, maka satu diganti kain hibaroh. Karena dalam hadis juga ada disebutkan, hadis Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa idza tuwaffa ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi thawbi hibarah. Jika kalian wafat, jika kalian mampu ada, maka kafankanlah salah satunya dengan kain hibarah. Kain hibarah ini kain bentuknya, coraknya bergaris. Ini juga antisipasi untuk tidak nerawang. Ya, tidak nerawang. Kalau misalkan cukup dengan kain kursuf ya, dengan kain katun yang tebel 3 lembar itu nggak kelihatan auratnya, nggak nerawang, mah itu sudah cukup. Jadi nggak perlu dikasih kain hibaroh. Kalau misalkan auratnya terlihat, ada tonjolan yang bagian auratnya, maka itu dibuat supaya tidak terlihat. Misalkan dikasih kapas atau dikasih apapun yang supaya tidak terlihat tonjolan dari aurat sehingga menimbulkan fitnah. Jadi sebenarnya kapas itu gunanya hanya untuk itu ya, hanya untuk menutupi benjolan-benjolan yang itu tempatnya aurat besar itu, supaya tidak terlihat dan tidak terjadi fitnah. Jadi kalau tuntunan seperti yang orang-orang sekarang itu harus kasih kapas matanya, ketiaknya, terus langgangannya itu nggak perlu, nggak ada fungsinya, nggak ada fungsinya. Jadi Nabi itu SAW dikafani dalam keadaan telanjang, tanpa memakai gamis maupun tanpa memakai surban. Tapi ya perlu diperhatikan cara mengkafaninya supaya tidak terlihat auratnya, harus benar-benar terjaga. Cara mengkafani gimana caranya supaya tidak terlihat auratnya sama sekali. Itu ada teknisnya ya, kalau praktik jenazah nanti bisa diajarkan bagaimana caranya menarik kain basahan itu tanpa terlihat auratnya, langsung dikafani. Intinya teknisnya bebas ya. Di apa bentuk lipatannya itu seperti apa, yang tulis terbungkus. Jadi nggak ada teknis harus begini, harus begitu, nggak. Tuntunannya cuma seperti itu, dibungkus dengan 3 lapis kain putih, itu sunnahnya. Masalah ngikatnya harus berapa itu nggak ada aturan, terserah. Masalah dibuat pocong atau tidak itu terserah. Intinya dibungkus itu. Jadi kita nggak terpaku harus dibuat pocong segini, nggak ada. Intinya itu jenazah itu terbungkus rapi dan
tidak copot ketika dipotong. Maka itu masalah tali nggak ada aturan harus 7, harus 5, harus apa, nggak ada. Nggak ada sunnahnya, nggak ada aturan dalam hadis pun nggak ada. Yang penting ngikat kuat, dipopong nanti nggak copot gitu. Jadi apa namanya? Tapi mungkin teknisnya nanti bundel talinya itu ada di sebelah kiri. Karena ketika dia menghadap ke kiblat, masuk ke lahat itu, bagian pundaknya, tangannya itu sebelah kiri yang di atas itu nariknya enak. Dicopot bundelannya itu enak. Teknisnya seperti itu. Tapi kalau jumlahnya itu nggak ada aturan, bebas. Pokoknya rapet gitu aja. Dan terbungkus, semuanya terbungkus. Jadi nggak ada apa namanya keyakinan apapun di situ. Kalau nggak ada pocongnya nanti begini, kalau nggak ini nanti begini, nggak ada ya. Pokoknya bungkus rapet gitu aja. Selesai gitu. Itu untuk apa namanya jenazah laki-laki. Adapun jenazah perempuan sebenarnya hukumnya sama dengan laki-laki itu. Karena dalam kitab janais, dalam kitab-kitab fikih itu tidak ditemukan dalil secara khusus perempuan itu harus begitu, itu nggak ada. Banyak kan sekarang kan orang-orang kalau perempuan itu 5 lapis sih. Jadi 2 lapisnya itu untuk bungkus, lapis ketiga itu untuk bawahan, kayak bikin bawahan, lapis keempat itu atasan, lapis kelimanya itu jilbab. Ini sebenarnya nggak ada dalilnya dari Nabi SAW. Itu perempuan harus begitu. Nggak ada. Jadi dalilnya mengkafani cuma satu ini. Bahwa ngafani dengan 3 lembar kain itu sunnahnya. Jadi itu berlaku untuk laki-laki dan wanita. Sama. Jadi dalam posisi telanjang, terus dibungkus dengan 3 kain putih itu. Nah, kalau misalkan ada bentuk-bentuk tubuh yang terlihat sehingga membuat fitnah, menonjol gitu berbentuk, maka itu dikasih kapas supaya datar. Itu fungsinya. Dikasih kapas supaya datar. Supaya nggak terlihat bentuk tubuhnya sehingga membuat fitnah. Itu asal hukumnya seperti itu. Karena nggak temukan dalam hadis yang khusus perempuan tuh 5 gitu. Dibuatkan jilbab, dibuatkan bawahan, atasan tuh nggak ada. Sama sekali nggak ada hadis tentang itu. Cuman ini ijtihad para ulama. Ya, di antaranya yang Anda temukan itu ijtihadnya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya rahimahullah. Beliau menyukai kalau perempuan itu ditambah kainnya. Kalau laki-laki itu 3, kalau perempuan tambah 2. Ya. Jadi karena menurut beliau perempuan itu lebih harus tertutup auratnya biar lebih selamat, maka dibikinkan jadi 5 lembar. Lembar 1, 2 itu untuk bungkus, lembar ketiga itu untuk bawahannya, dibikin kayak rok itu tapi panjang. Terus yang lembar keempat itu untuk jilbabnya, untuk atasannya, pakaian atasan itu yang dibolongi tengahnya. Kemudian lembar kelima dibuat jilbab, dibuat kerudung. Nah, setelah itu kerudung dipakai, pakaian atas, pakaian bawah, terus dibungkus 2 lembar kain tadi itu. Jadi totalnya menyiapkan 5 kafan untuk perempuan. Ini sebenarnya tidak ada tuntunan dalam hadis, itu hanya ijtihadnya para ulama saja yang berpendapat bahwa perempuan harus lebih terbungkus, lebih rapi dan lebih rapat gitu. Karena dia harus lebih dijaga auratnya daripada laki-laki. Ya Allah alam, itu ijtihadnya para ulama fikih. Jadi kalau mau diamalkan sudah ada yang tanggung jawab dari para ulama itu. Kalau kembali kepada sunnah, kepada hadis ya cukup 3 lembar itu.
Cukup 3 lembar itu. Untuk lebih hati-hatinya seperti itu. Tapi nggak ada yang mencela kalau perempuan itu dibungkus dengan 5 lembar. Nggak ada yang mencela soalnya bisa diterima oleh akal dan itu ijtihadnya para ahli fikih. Sebagian ahli fikih seperti itu. Monggo silakan kalau mau mengamalkan 5 ya sudah ada pendahulunya. Kalau mau mengamalkan 3 ya kembali kepada hadis. Nah itu para jamaah sekalian, ngafani wanita seperti itu. Kalau ngafani anak kecil cukup 1 lembar aja. Itu anak kecil itu 1 lembar. Karena sudah cukup. Karena auratnya juga kan masih ini, kan masih kecil, anak bayi atau masih belum balik. Jadi kalau mau dikasih 3 lembar ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau selembar itu sudah cukup tebal baginya, sudah cukup membungkus dan rapih, nggak terlihat bentuknya, itu sudah cukup kalau untuk anak kecil. Jadi kalau mau kasih 3 juga nggak apa-apa karena hukum asalnya 3 itu. Hukum asalnya sunnahnya itu 3 itu. Sebagaimana Nabi SAW dibungkus dengan 3 kain putih itu. Nah, jadi intinya itu ya para jamaah. Putih itu, warna putih itu hanya sunnah hukumnya, tidak wajib. Kemudian 3 lembar itu juga hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi yang wajib itu 1 lembar dan itu sudah cukup menutupi seluruh jasadnya. Dan kain apapun yang dia tinggalkan, yang mayit tinggalkan, itu yang dipakai untuk membungkusnya. Ya, jadi kalau sunnah tadi itu mau pakai kain hibaroh, kain bergaris yang garis-garis itu juga boleh. Tengahnya dikasih itu, atas bawahnya kain putih. Seperti itu. Selesai. Cara mengkafani sederhana, mudah. Nggak ada aturan harus gimana, cukup dibungkus, diikat, bebas ngikatnya, yang penting terbungkus, ya, ngikatnya bebas, jumlahnya juga bebas, yang penting kuat, tidak sampai gampang terbuka. Nah itu para jamaah sekalian, baru prosesi selanjutnya diangkat ke tempat sholat. Baru hukumnya berikutnya adalah menyolati jenazah. Nah, ini agak panjang pembahasannya sholat jenazah ini. Mungkin di bab kafan dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan, saya kembali ke Mas Tanto sebagai moderator. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Ini para jamaah sekalian, demikian paparan dari Ustaz Yahya tentang mengkafani jenazah. Pada jamaah sekalian, saatnya kita tanya jawab dan diskusi. Silahkan disampaikan permasalahan yang terkait dengan mengkafani jenazah maupun permasalahan yang lain. Dipersilahkan. Kalau belum ada, saya dulu tadi ya. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan mengkafani jenazah, di lingkungan kami ada satu perkumpulan, yaitu perkumpulan kematian. Setiap bulan itu iuran wajib Rp5.000 yang nanti digunakan untuk istilahnya merumat jenazah, membeli kafan dan lain-lain. Yang saya tanyakan, apabila salah satu anggota kematian ini artinya iuran tidak lancar, gitu ya.
iuran tidak lancar, kemudian meninggal. Kapan diambil dari perkumpulan itu? Ini hukumnya gimana, Tad? Apa dibolehkan? Apa keluarganya harus mengganti dulu? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam perkumpulan itu juga keluarga musibah itu diberi beras itu. Dikasih beras 25 kilogram. Dikandung maksud pada saat penggalian kubur itu para penggali kubur itu kan haus, mungkin butuh makan, itu untuk makan para penggali kubur. Ini apa ya, dibolehkan atau bahkan itu termasuk hal yang dilarang. Demikian, Tab. Terima kasih. Sama tentang rukun tadi ya, rukun kematian yang ditarik iuran per bulan atau per pekan itu 5.000 untuk sedekah sebenarnya. Sedekah kalau di kampung saya itu di Probolinggo itu untuk sedekah untuk siapapun yang meninggal dari warga itu, diambilkan langsung dari rukun kematian. Ya, semoga itu karena dia nabung sebenarnya, dia nabung setiap itu nabung. Semoga niatnya untuk diri sendiri aja itu. Jadi kalau mati nanti ngambil dari tabungan saya yang di situ. Sebenarnya asal hukumnya itu dari harta si mayit, kafan dan selainnya. Enggak dari rukem. Itu kan uangnya bareng-bareng ya. Adapun tadi akhirnya ada orang yang nggak lancar, ada orang yang nggak lancar bayar terus meninggal. Ya gimana yang lain ridho ya. Ya silahkan aja diambilkan dari rukem. Tapi sebenarnya kalau kembali ke hukum asal biaya penyelenggaraan jenazah itu, Mas, itu tanggung jawab kita masing-masing sebenarnya, bukan rukem. Jadi dari ceritanya tadi orang meninggal di perang Uhud itu kan sampai dia hanya punya satu lembar kain, tak cukup untuk ngafani, ya itu sudah hartanya. Dan itu yang dia gunakan untuk kafan. Sampai sisanya kakinya ditutupi rumput sama Nabi itu, karena nggak punya lagi kecuali itu. Maka itu menekankan bahwa hukum asal biaya kafan dan jenazah itu dari hartanya mayit. Asal hukumnya. Jadi kalau orang ini yang tadi dengan ceritakan itu, misalkan orang miskin, peninggalannya nggak ada sama sekali untuk biaya penyelenggaraan jenazahnya itu, yang pertama ditodong itu keluarganya dulu. Yang bertanggung jawab itu kerabatnya dulu. Ahli waris, baru kerabat, baru kalau nggak ada sama sekali karena sama-sama fakir, baru nodong rukem. Rukem itu terakhir. Perkumpulan rukun kematian itu sebenarnya terakhir. Tapi sekarang malah jadi yang pertama. Gitu. Hartanya bareng-bareng itu kaum muslimin. Jadi ya kalau bicara namanya orang sedekah ya nggak apa-apa, namanya orang sedekah kan dirukem itu. Untuk kematian saudaranya, bahkan kematian dirinya pun nanti juga disedekahi untuk kafan, kafannya dia. Ya, namanya orang sedekah ya nggak apa-apa, cuman kita harus tahu bahwa kewajiban yang pertama itu kafan dan selainnya itu dari harta kita masing-masing. Kewajiban asalnya itu dari harta kita masing-masing. Malah tidak boleh dibagi waris sebelum dipotong untuk biaya kematian. Tidak boleh dibagi waris ataupun wasiat sebelum dipotong untuk biaya kematian. Dari biaya gali kubur, biaya mungkin biaya bayar gali kuburannya itu sendiri, kapling, semuanya diambil dari harta mayit. Kafan, wangi-wangian, semua dari harta mayit. Itu asal hukumnya. Kalau fakir ya boleh berpindah sesuai urutan. Nah, kemudian yang kedua tadi,
keluarga mayit dikasih beras 25 kilo, sebenarnya itu mirip dengan tuntunan ya. Kalau tuntunan itu Nabi perintahkan kepada keluarga, Nabi perintahkan kepada para sahabat itu untuk memberi makanan kepada keluarga mayit. Isna'i to'ama li ali Ja'far, itu lafadznya. Buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far ini bin Abi Thalib. Ya. Jadi sunnah yang paling mencocoki itu adalah kita membuatkan makanan matang. Itu yang paling mencocoki. Makanya karena lafadznya Nabi itu isna'it to'am li ali Ja'far. Buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far karena dia sedang berat. Gitu. Maka itu sunnahnya yang paling cocok adalah bikin masakan matang. Diserahkan ke mayit untuk dimakan keluarganya, Mas. Bukan dibagi-bagi orang tahlilan ya. Memang untuk menghibur, membahagiakan, terus meringankan bebannya, mungkin 1, 2, 3 hari nggak perlu masak. Karena orang-orang berlomba-lomba ngasih makanan matang. Jadi mungkin hari ini si A ngasih makanan, besok si B, si C, mungkin seminggu udah nggak masak. Ya. Itu sunnahnya. Seminggu nggak masak. Ini kan kebalikan malah. Kebalikan sekarang ini kan miris sekali. Justru yang kematian ini malah keluar duit, masakin orang seminggu. Masakin orang seminggu. Ini benar-benar sangat menyimpang dari sunnah. Sunnahnya itu justru dia dikasih makan setiap hari, dimasakin makanan. Kita 7 orang gantian untuk ngasih makanan keluarga ini. Besok saya, besoknya siapa, ngasih makanan matang. Sekiranya hari itu dia nggak perlu beli, nggak perlu masak. Cukup merenungi saja nanti apa yang harus dia lakukan, dia persiapkan, terus biar dia senang, menghibur. Itu takziah, menghibur. Nah itu, jadi kalau ini tadi kan diberi beras 25 kilo untuk ngasih makan orang. Ini ngasih makan penggali kubur. Ya penggali kubur tuh ya boleh dikasih makan, boleh dikasih upah gitu. Meskipun lebih baik sih enggak ngasih upah gitu. Karena dia biar dapat pahala dari menggali kuburnya itu pahalanya besar sekali itu. Cuma orang nggak mau kalau nggak dikasih duit, ya kasih duitnya nggak apa-apa. Kasih duit ongkos untuk menggali kubur gitu. Yang 25 kilo ini biarkan dimakan keluarganya aja yang ditinggal. Itu sunnahnya. Biar dia senang, dia punya makanan selama 1 bulan misalnya. Itu sunnahnya seperti itu. Cuma sekarang ini kita riskan, Mas Tanto. Kalau kita ngasih keluarga mayit itu uang 25 kilo, nanti dibuat tahlilan sama. Dibuat tahlilan habis seminggu. Padahal dia lagi susah, harusnya dihibur, malah ngasih makan orang. Gitu. Keliru, harus benar-benar aneh lah ya. Ironis lah. Orang lagi susah, harusnya dihibur, malah repot, keluarkan duit, ngasih makan orang. Ironis, gitulah. Akibat tidak mencocoki sunnah, ada susah sendiri. Repot sendiri. Gitu. Seperti itulah, wallahu a'lam. Iya, itu tentang beras 25 kilo memang di sini yaitu untuk biaya tahlil dan dipakai seperti itu. Nah, itu. Dengan istilahnya seolah kayak kita perkumpulan itu meringankan dalam rangka penyelenggaraan tahlilan sampai 7 hari. Kemudian dia berpendapat bahwa ini kan sodakoan gitu, menghormati tamu juga, karena ada menghibur, kemudian baca yasin tahlil, kemudian dikasih minum dan makan gitu. Ini memang membudaya sekali di sini. Ya di mana-mana. Ya. Di mana-mana seperti itu. Cuman masalahnya itu kan pelanggaran. Kita mau nawar syariat juga nggak bisa itu.
kalaupun itu sudah tradisi satu negara, misalkan taruhlah nggak ada satu celah kampung pun di negara ini yang tidak seperti susah dicari. Meskipun sudah kompak satu negara seperti itu nggak akan bisa nawar syariat ya. Dengan apa namanya, para sahabat Nabi sudah sepakat bahwa ijtima'u ila ahlil mayyit wassina'atut ta'am minan niyaha. Berkumpul-kumpul di rumah mayit dan membuatkan makanan itu termasuk jenis meratap gitu. Ratapan jahiliyah. Bahkan Imam Syafi'i itu rahimahullah dalam kitab itu beliau katakan karahtul ma'tam. Saya sangat membenci al-ma'tam. Al-ma'tam itu apa? Kumpul-kumpul di rumah mayit sambil makan itu. Dibenci oleh Imam Syafi'i. Artinya kita nggak bisa nawar syariat. Gitu. Kalaupun sudah sepakat satu dunia itu seperti itu, tetap syariat seperti itu. Kita nggak bisa membenarkan itu. Ya, dengan alasan sedekah, justru mayit itu harus cukup, keluarga mayit harus disedekahi harusnya. Bukan keluarga mayitnya yang sedekah itu. Kalau kita merujuk dalam hadis, keluarga mayit harus disedekahi, justru malah enggak. Bukan dia yang sedekah itu. Sedekah pada orang kaya, orang yang tahlilan kaya-kaya. Pegawai negeri, gajinya mungkin di atas 10 juta. Datang tahlilan jadi ini sedekah. Jadi sedekah sama ente maksudnya. Nah gimana ente orang kaya? Keliru, konsepnya udah keliru. Konsepnya itu yang berduka harus disedekahi, dihibur, dicukupi hartanya. Ini malah kebalik. Nah, ini gimana terus? Di main analogi juga enggak masuk analoginya. Enggak masuk analoginya. Kalau mendoakan, kan itu didoakan. Maksud didoakan butuh mangan, butuh rokok, ditaruh di gelas aja, keliling. Butuh cemilan, butuh snack. Masa harus begitu? Kalau tidak dikasih gitu, nggak doakan berarti. Coba diundang tahlilan tanpa makanan, hadir apa enggak? Nanti diundang tahlilan, Pak, tapi nggak ada sama sekali makanan, minuman, rokok, nggak ada. Ya pasti ngomel itu masyarakatnya. Boleh enggak kita kalau kita mendoakan, doa kok jaluk makanan gitu. Coba kalau memang ikhlas berdoa itu tulus, nggak usah diganti makanan itu. Di situ baca Yasin, baca apa, nggak usah minum, nggak usah makan, nggak usah dikasih apa-apa itu kalau memang tulus. Justru saya khawatirnya mereka ke situ bukan karena niat mendoakan, ya, karena makan itu sama berkatnya itu. Pas hari ketujuh kan bawa berkat, kadang ada amplopnya. Saya enggak masuk, Pak. Akal saya itu main analogi pun enggak masuk. Alasan mereka kan akal-akal semua, tapi tetap enggak masuk saya. Akalnya itu enggak masuk akal itu. Sedekah makanan orang susah suruh sedekah. Ya. Sing disedekahi orang-orang kaya. Kaya negeri punya pensiunan. Disedekahin, bahkan orang kaya pebisnis datang tahlilan. Masa sedekah sama orang kaya? Nggak masuk saya. Memang asalnya menyelisih syariat ya artinya serba salah udah. Nggak ada dalam syariat itu pasti dari A sampai Z-nya sudah salah. Gitu. Nggak bisa dipoles jadi baik tuh nggak bisa. Ya wallahu a'lam. Jadi kalau nyumbang 25 kilo tadi untuk tahlilan ya berarti ta'awun alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam perbuatan dosa. Padahal niatnya baik. Tapi ternyata menjadi tolong menolong untuk perbuatan dosa. Perbuatan bid'ah gitu. Tapi kita ini susah, Mas. Kalau lawan masyarakat ya, wah susah banget. Maka itu saya pilih hijrah di tempat yang aman itu karena ya,
berat ngelawan masyarakat itu berat sekali. Berat sekali. Sudah seperti itu sudah arusnya. Kayak itu lebih selamat kalau melakukan perlawanan ya nggak mungkin. Ribut juga nanti ribut. Yang penting kita yang ngalah, cari tempat yang aman, malah insya Allah selamat. Itu ya, Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kemudian pada jemaah yang lain, monggo. Sudah nggak ada kali. Mas Rio, mungkin. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya, ini mohon izin bertanya Ustadz. Mungkin tanyanya itu masalah apa ya? Sepengetahuan saya gitu. Kalau saya melihat di apa itu di YouTube itu ya, itu melihat ya mungkin Ustadz lebih tahu lah tentang kehidupan di Arab. Itu kalau di YouTube kok kelihatannya kalau ada orang meninggal malah kumpul-kumpul terus menghias rumah gitu. Itu yang saya lihat apa benar apa tidak, itu menghias rumah, dikasih lampu, kemudian kumpul-kumpul makan gitu. Apa itu yang di-share di YouTube itu apa benar apa tidak Ustaz? Mungkin Ustaz lebih pernah tahu tentang kehidupan saat kematian di sana. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Saya pernah menyaksikan terus prosesi jenazahnya itu kebetulan teman kita orang Arab gitu. Prosesi jenazah dari awal, dari nyolatkan, dari apa, dan kita lihat semuanya aman gitu. Nggak ada yang makan-makan seperti itu. Mungkin yang jenengan lihat itu bukan setelah ngubur jenazah itu Pak. Memang lagi haflah itu, lagi pesta paling. Pestanya, kalau pesta saya juga tahu. Kalau mereka pesta itu sudah, wah makan itu jadi satu ruangan. Bebas. Itu momen-momen tertentu itu. Tasyakuran mereka, tasyakuran lah biasanya. Misalkan naik pangkat, atau apa, misalkan undang makan, itu biasa saya kadang diundang orang-orang Mesir, kadang makan, seneng dia bahagia, undang makan. Bapak kepolisian gitu makan-makan karena habis dapat apa itu. Beda Pak, mungkin yang jenengan lihat itu bukan kematian itu. Kematian mereka itu justru nggak ada apa-apa. Apa namanya? Kayak biasa itu udah. Kayak sehari-hari biasa. Habis mengumpulkan jenazah, udah selesai rumahnya itu lihat biasa, nggak ada orang ngumpul, nggak ada apa. Aktivitas biasa itu. Kalau bahasa Inggrisnya move on itu. Mereka udah jalan terus. Udah nggak ada kumpul-kumpul itu nggak ada. Apalagi makan-makan itu enggak. Itu mungkin yang jenengan lihat acara haflah itu, acara pesta itu. Perayaan apa atau memang tasyakuran itu. Bukan jenazah Pak itu. Oh gitu ya Ustaz ya. Mungkin saya lihat salah itu apa ya. Saya mengira salah lihat. Tapi kok judulnya saya nulisnya saat kematian orang Arab gitu. Itu mungkin judulnya bahasa Indonesia. Mungkin yang ngasih judul gitu. Coba kirim saya videonya. Ya, coba nanti nanti. saya benar tulisan Arabnya itu apa itu kan ada tulisan Arabnya dan ada bahasanya kan biasanya. Oh iya. Itu apa? Iya. Tapi kalaupun memang benar
ada seperti itu ya tetap salah, Pak. Kalaupun benar loh, Mas. Nah, gitu ya Ustaz ya. Orang Arab kan nggak jadi acuan. Sekarang yang jadi acuan adalah sunnah Nabi SAW. Orang Arab sekarang banyak pelanggaran juga sama. Tapi biar kita nggak seudon ya, coba videonya bisa dikirimkan, nanti saya periksa tulisannya apa, aslinya apa, terus ngomongnya itu ngomong apa gitu. Di situ Iya. memang kematian atau lagi syukuran kita kan bisa cek. Kalau judul bahasa Indonesia itu mungkin orang bisa provokasi, mungkin bisa salah paham, orang benci sama Arab dan lain-lain kan. Jadi banyak tendensi gitu. Jadi datangkan video aslinya, nanti kita periksa benar apa enggak. Ya nanti saya Pak Ustaz. Gitu. Kita aja Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampun, Mas Tanto. Ada yang lain mau bertanya? Mungkin sudah tidak ada nih, Tad. Oke, Sudah paham. ditutup mawon. Ya. Ya, ini kajian pada malam hari ini telah selesai. Kami ucapkan pada Ustaz Yahya terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, dan semoga ilmu yang diberikan pada kami semuanya bermanfaat, bisa untuk sebagai acuan kita dalam mengkafani jenazah. Maka acara kajian pada malam hari ini mari kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Tad. Sudah pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan Seno, Sena udan apa orang kono? Halo. Kowe dure penah Sen. Dure penah kowe mute kowe mut. Demute mute pun dure penah kowe.